do contact our ground staff. Once again, on behalf of Captain John, Senior First Officer Luis, and the rest of the cabin crew on board today, we would like to thank you for flying AirAsia and have a pleasant day. Dear guests, may we have your kind attention during this announcement. Baby strollers and buggies that were intercepted at the boarding gate upon departure will be available for collection at the aircraft door approximately 15 minutes after disembarkation. For baby strollers and buggies that were checked in at the check-in counter, these will be available on the baggage carousel at the arrival hall. Thank you for your attention. Oke teman-teman, akhirnya bisa upload video lagi. Sekarang aku lagi ada di Indonesia. Dan sayang banget kemarin perjalanan dari Bandara Sapporo ke Soekarno-Hatta nggak sempet aku videoin ya. Dan di video kali ini aku bakal sedikit berbagi informasi buat teman-teman yang mau pulang dari Jepang ke Indonesia. Persiapannya apa aja? Ikuti terus video ini sampai selesai. Sebagai informasi, aku bekerja di Jepang dengan visa Tokutei no di bidang pertanian nomaden berpindah-pindah. Oke, langsung ke step pertama. Untuk pembelian tiket, aku kemarin beli online dibantu temen aku ya, Mas Eko. Mungkin Mas Eko lagi lihat video ini. Lewat trip.com dengan maskapai penerbangan AirAsia. Dan karena aku bakal balik lagi ke Jepang, untuk pembelian tiketnya double. Jadi kepulangan dan keberangkatan. Setelah pembelian tiket udah beres, langkah selanjutnya, karena kita mau pulang ke Indonesia sementara, kita harus pergi ke Syakuso ya. Dan di sana kita bakal ngurus kepindahan sementara ya, atau istilah dalam bahasa Jepangnya Tenshutsu. Jadi yang dibutuhkan, nanti teman-teman ke sana bawa KTP. Dan di sana nanti kita bakal ngisi formulir kepindahan. Dan ketika pergi ke Syakuso, aku ngurus sendiri ya teman-teman. Tapi nggak perlu khawatir karena kita bakalan dibantu sama pegawai kantornya. Mungkin nggak terlalu jelas ya teman-teman, ya kurang lebih seperti ini. Nanti kita di Syakuso bakal dikasih formulir seperti ini dan diisi. Dan terus yang nggak kalah pentingnya, teman-teman wajib isi ya. Aku saranin sih minus 2 hari sebelum keberangkatan. Teman-teman nanti cek aja di Google All Indonesian Imigrasi. Nanti di sana bakal keluar. Nanti teman-teman suruh bikin barcode seperti ini ya. Ini tujuannya apa? Ketika kita sampai di Bandara Indonesia, kalau aku kemarin di Soekarno-Hatta, nanti sebelum keluar dari pintu imigrasi, nanti wajah kita bakal di scan ya, dan nunjukin kartu ini atau barcode ini. Ini kalau kita belum siapin barcode ini, kita nggak bakalan bisa keluar. Dan teman-teman nggak perlu khawatir ya, ini teman-teman bisa ngisi online, ketik di Google atau tutorialnya di YouTube.
Oke, untuk step berikutnya yang harus dipersiapkan ketika kita udah sampai di Bandara Udara Jepang. Dan aku kemarin pulang ke Indonesia lewat bandara udara yang ada di Hokkaido ya, di Shinchitose. Jadi setelah kita check-in, pengecekan tiket pesawat, pengecekan barang, nanti kita masuk ke bagian imigrasi ya. Dan di sana nanti teman-teman bakal ngisi selebaran atau formulir kecil dan bentuk kertasnya seperti ini ya. Ini teman-teman nanti bisa cari tutorialnya atau cara ngisinya di Google atau di YouTube. Ini prosedur pengisian formulir kedatangan atau keberangkatan di Bandara Jepang. Dan di sana juga ada cara ngisinya ya, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Nanti setelah diisi, dikasihkan ke petugas imigrasinya. Jadi seperti ini ya, kertas yang kita isi, nanti sama petugas imigrasinya, sebagian bakal ditempelin di paspor kita. Dan ini hati-hati ya buat teman-teman ketika ditanyain sama petugas imigrasi. Nanti kan ini dikasihkan ke petugas imigrasi ya, paspor sama serial kado kita. Dan nanti petugas imigrasinya bakal nanyain ini kepulangan ke Indonesianya untuk sementara atau selamanya. Jadi teman-teman jangan sampai salah jawab ya. Nanti kalau salah jawab, nanti serial kado teman-teman nanti pasti bakal dibolongin. Ini cuma contoh aja ya, bakal dibolongin, dan kalau udah bolong nanti teman-teman nggak bisa kembali ke Jepang dan itu bakal repot. Jadi sekali lagi teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman bisa cari tutorialnya di Google atau di YouTube. Oke, ketika udah sampai di Bandara Indonesia, dan kemarin aku tiba di Bandara Udara Soekarno-Hatta. Sebelum keluar, kita lewat imigrasi dulu ya teman-teman untuk pengecekan barang bawaan kita lagi. Terus ini barcode yang kita bikin sebelumnya nanti bakal ditunjukin ke petugas imigrasinya. Kemudian kita bakal lewatin pintu, wajah kita bakal di-scan sebelum keluar ya. Oke, videonya sampai di sini dulu, semoga bisa bermanfaat. Dan berikutnya aku bakal bikin video-video menarik ketika berada di Indonesia.